أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjelaskan ciri-ciri orang mukmin. Salah satunya adalah mereka membelanjakan harta suci mereka di jalan Allah Ta'ala demi meraih ridha Allah Ta'ala. Di satu tempat dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala membahas berkenaan dengan membelanjakan harta, hanya menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang membelanjakan harta. Di tempat lain Allah Ta'ala menarik perhatian dan membahas mengenai sedekah. Di tempat lain Allah Ta'ala menyampaikan mengenai zakat, kemudian mengenai mereka yang berkorban memberikan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Dijelaskan juga mengenai pemanfaatan dari harta tersebut, yakni bagaimana cara membelanjakannya dan di mana membelanjakannya. Sebagaimana tata cara jemaat-jemaat ilahi, bahwa mereka membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala untuk mensucikan harta mereka guna meraih karunia Allah Ta'ala serta demi meraih keridaan Allah Ta'ala. Di dalam jemaat ini pun mata rantai pengorbanan harta ini terus berlangsung. Para anggota jemaat juga memahami bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala dan mengetahui juga bagaimana pengorbanan yang mereka persembahkan itu kemudian dimanfaatkan. Misi yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam yaitu untuk menegakkan tauhid ilahi di dunia dan mengibarkan bendera Islam dan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang biasa. Ini merupakan pekerjaan yang sangat luas. Kita harus menyebarkan pesan ini ke seluruh dunia. Alhasil, untuk hal ini diperlukan pembiayaan dan dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota jemaat memahami perintah Allah Ta'ala untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Mereka berusaha untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan tersebut. Para Ahmadi yang tersebar di berbagai negara memperlihatkan contoh-contoh pengorbanan harta yang sedemikian rupa, sehingga dengan menyaksikannya manusia menjadi lebih yakin dari sebelumnya bahwa sungguh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah utusan Allah Ta'ala yang dengan perantaraannya di akhir zaman ajaran indah Islam akan tersebar di dunia. Jika para penentang meninjau, mencermati secara seksama satu tanda ini dan berlaku adil seraya menyingkirkan kedengkian di hati mereka,
maka tanda kebenaran jemaat ini akan bisa membersihkan hati mereka dari penentangan yang tidak berdasar. Namun, hati mereka lebih keras dari batu, khususnya mereka yang menyebut diri ulama. Bagaimanapun, urusan mereka adalah dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana telah saya sampaikan, ketika para Ahmadi membelanjakan harta mereka di jalan Allah Ta'ala, mereka melakukannya dengan pemikiran bahwa mereka harus membantu penyempurnaan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mereka harus mengibarkan bendera Hadrat Rasulullah SAW di dunia ini. Memang, ini merupakan janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman bahwa apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah Ta'ala, harta apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah Ta'ala, aku akan mengembalikannya dengan berkali-kali lipat. Namun, banyak para Ahmadi yang memiliki pemikiran bahwa yang menjadi tujuan kami adalah keridaan Allah Ta'ala. Jika mendapatkan faidah duniawi, maka ini adalah karunia Allah Ta'ala. Pemikiran mereka adalah, dengan pengorbanan ini, semoga Allah Ta'ala ridho kepada kami dan menjadi sarana kebaikan bagi kehidupan akhirat kami. Jemaat Ahmadiyah bukanlah jemaat para miliarder. Ini adalah suatu jemaat yang mayoritasnya adalah orang-orang yang miskin atau kalangan menengah. Namun meskipun demikian, terdapat satu semangat pengorbanan. Mereka senantiasa berupaya untuk ikut ambil bagian dalam kebangkitan Islam yang kedua. Dan kemudian pengorbanan-pengorbanan sederhana mereka itu dikabulkan di sisi Allah Ta'ala dan memberikan buah yang setara dengan yang dihasilkan jutaan pound sterling sekalipun. Alhasil, hal yang sesungguhnya adalah pengabulan di sisi Allah. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah memulai pekerjaan ini dengan segenap kesederhanaan sumber daya mereka. Kemudian Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan di dalamnya, sehingga orang-orang yang melihat beranggapan bahwa mungkin mereka ini membelanjakan jutaan pound untuk pekerjaan ini. Namun mereka tidak tahu bahwa ini adalah uang orang-orang yang sederhana yang mendapatkan keberkatan dari Allah Ta'ala. Dan sebagai hasilnya, pekerjaan kita yang kecil pun terlihat menjadi besar. Dalam hal ini, perlu juga saya sampaikan bahwa ketika jemaat bertambah, maka nampak orang-orang yang memiliki berbagai macam pola pemikiran, orang-orang yang kurang tarbiyat, atau juga para Ahmadi lama yang dikarenakan kurangnya tarbiyat, memiliki pemikiran semacam ini. Mereka membincangkannya di rumah-rumah, membicarakannya di hadapan anak-anak, sehingga dalam benak anak-anak mulai timbul pertanyaan bahwa mengapa dan untuk apa kita membayar canda ini. Maka ini menjadi tugas para pengurus untuk pertama-tama menjauhkan keraguan orang-orang dengan sikap dan amalan mereka. Hendaknya terbangun kepercayaan yang kuat dalam diri orang-orang, dan hendaknya mereka mengetahui bahwa candah yang diberikan orang-orang tersebut memiliki pos pemanfaatan tertentu dan dibelanjakan untuk tujuan itu. Yang kedua, berikanlah pemahaman kepada mereka dengan kasih sayang mengenai pentingnya pengorbanan harta. Betapa pentingnya hal ini dalam pandangan Allah Ta'ala, dan bagi mereka yang biasa memberikan pengorbanan harta, sebagai imbalannya mereka mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sampaikanlah juga kemana dibelanjakannya pengorbanan ini. Ini dibelanjakan untuk penyebaran Islam. Dalam jumlah besar ini dibelanjakan untuk menjalankan saluran televisi milik kita, dibelanjakan untuk penyebaran buku-buku, penyebaran Al-Quran Karim, pendidikan anak-anak yang miskin, menyediakan makanan bagi mereka yang kelaparan, pendidikan para mubaligh,
upaya-upaya pertabligan melalui mereka, pembangunan masjid-masjid, dan masih banyak lagi pembelanjaan-pembelanjaan jemaat yang kaitannya dengan hal ini. Hal ini saya sampaikan bukanlah karena nauzubillah mulai timbul banyak pertanyaan pada diri orang-orang, melainkan saya menyampaikannya dengan tujuan bahwa ketika jemaat berkembang, maka dikarenakan penyebaran ini muncul juga para penyebar keburukan dan orang-orang yang menimbulkan bisikan-bisikan syaitan. Mereka berusaha untuk menimbulkan fitnah dan menciptakan keraguan-keraguan dalam benak orang-orang yang lemah dalam tarbiyat. Dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota jemaat memiliki suatu mentalitas yang kokoh, sehingga mereka mengetahui bahwa untuk menjalankan nizam jemaat diperlukan pembiayaan-pembiayaan, dan ini adalah merupakan perintah Allah Ta'ala untuk membelanjakan di jalannya. Alhasil, tak terhitung banyaknya contoh-contoh dalam jemaat ini, di mana orang-orang meskipun mereka sendiri tidak memiliki apa-apa, namun demi keridhaan Allah Ta'ala, mereka membelanjakan dengan menempuh suatu dan lain cara, dan kemudian bagaimana Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pengorbanan-pengorbanan yang semacam ini. Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya, وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Dia memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka rezeki itu akan datang. Demikianlah Allah Ta'ala juga memenuhi janjinya. Dan para Ahmadi tidak hanya membaca ini dalam Al-Quran, bahkan hari ini pun mereka menyaksikan terpenuhinya janji tersebut. Mereka menuliskan pengalaman-pengalaman mereka. Saya juga akan sampaikan contoh-contoh semacam ini. Yang kita dengar ini bukanlah kisah-kisah lama, melainkan hari ini pun Allah Ta'ala memperkuat keimanan orang-orang mukmin dengan pengalaman-pengalaman semacam ini. Kemudian, tidak hanya orang-orang yang kepada mereka turun karunia Allah Ta'ala ini, dan secara langsung meraih karunia ini, yang mendapatkan faedah dan keimanan mereka menjadi kuat. Bahkan keimanan orang-orang yang ada di dekat mereka pun menjadi kuat. Dikarenakan contoh tersebut, timbul kesadaran akan pengorbanan harta dalam diri mereka, dan mereka juga berusaha untuk meningkat dalam pengorbanan mereka, sehingga menjadi orang-orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala. Sebagaimana telah saya katakan, saya akan sampaikan beberapa contoh bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan karunia-Nya. Mereka menulis surat kepada saya menceritakan mengenai pengorbanan-pengorbanan mereka. Satu contoh dari Guinea Conakry, Muballigh in charge di sana menulis, ketika saya dalam khutbah menyampaikan kepada para anggota jemaat kisah-kisah menggugah iman berkenaan dengan tahrik jadid, dan menyampaikan kepada mereka bahwa Anda juga harus memperlihatkan teladan ini, maka seorang wanita bernama Maimunah Sahibah menelepon dan menuturkan bahwa beliau tidak mempunyai uang untuk kebutuhan rumah dan suaminya sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Setelah salat Jumat, ayah beliau memberikan uang sebesar 100.000 Guinea francs sebagai hadiah. Beliau menuturkan bahwa saya merasa ragu apakah akan menggunakan uang tersebut untuk membayar candah atau untuk kebutuhan rumah. Kemudian setelah berdoa, saya membayarkan setengahnya, yakni 50.000 francs untuk candah tarik jadid. Beliau menuturkan bahwa belum berlalu 24 jam, Allah Ta'ala secara mukjizat memberikan kepada saya 300.000 franc dari sumber yang saya tidak menyangka akan mendapatkan uang tersebut. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Dia telah memberikan taufik kepada saya
untuk mengambil keputusan yang tepat, dan beliau menuturkan bahwa keimanan saya semakin meningkat. Sadar salah satu majelis di Kanada menuturkan, Sekretaris Tahrik Jadid memberikan himbauan untuk pemenuhan anggaran penerimaan Tahrik Jadid. Ketika ditanyakan mengenai jumlah total tunggakan perorangan yang tersisa, nominalnya tidaklah besar, yakni sejumlah $325. Saya berpikir bahwa saya akan membayarnya sendiri. Namun ketika saya mengecek rekening bank, di sana tidak ada uang, bahkan minus $3 lebih dalam rekening. Namun keesokan harinya, ketika saya mengecek rekening, saya sangat heran. Di rekening saya terdapat lebih dari $3.000. Beliau menuturkan, ini adalah uang yang telah lama tertunda dan tidak ada cara untuk mendapatkannya. Namun, dengan karunia Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala melihat niatan baik saya untuk melunasi tunggakan, maka Allah Ta'ala telah menciptakan sarana untuk pelunasannya. Dan uang yang telah sekian lama tertunda di rekening tersebut dengan cepat bisa didapatkan. Kemudian seorang kawan dari Afrika Selatan, Shahin Sahib, menuturkan, saya membayar candah Tahrik Jadid dan membayarkan sejumlah setengah dari jumlah uang di rekening bank saya untuk itu. Beliau menuturkan bahwa ini bukanlah jumlah yang besar, namun saya berpemikiran bahwa ini adalah bulan terakhir pembayaran Tahrik Jadid. Jika tidak membayar sekarang, maka mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk membayar. Maka saya membayarnya. Pada hari tersebut, ayahanda beliau datang untuk bertemu dengan beliau. Ayahanda beliau mengatakan bahwa beliau telah mentransfer sejumlah uang untuk memenuhi keperluan beliau. Shahin Sahib menuturkan bahwa jumlah yang beliau dapatkan dari ayahanda beliau lebih besar 20 kali lipat dari uang yang beliau berikan untuk candah Tahrik Jadid. Lalu beliau membayar candah atas uang yang beliau terima dari ayahanda beliau dan kemudian mengatakan, pendapatan saya bertambah dan Allah Ta'ala telah memberikan uang kepada saya dari sumber yang tidak saya duga. Kemudian ketika saya membayarkan candahnya, pada sore hari, di hari yang sama, saya mendapatkan telepon dari bos di tempat kerja saya bahwa, jika kamu mau, kami ingin memberi kamu pekerjaan di Dubai. Singkatnya, beliau mengiyakan, dan dengan demikian, beliau mendapatkan mata pencaharian yang sangat baik di luar negeri. Beliau menuturkan, dua kejadian ini tidak terjadi secara kebetulan. Bahkan saya yakin bahwa ini adalah semata-mata karunia yang turun dari Allah Ta'ala karena membayar candah dan memberikan pengorbanan. Kemudian seorang kawan di Australia, beliau adalah seorang mubalik, menuturkan, seorang anggota jemaat menyampaikan bahwa beliau telah berjanji candah, namun kondisi ekonomi beliau sedang tidak baik. Ketika beliau membayar candah sesuai perjanjian, maka di hati beliau merasa yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengembangkannya menjadi 100 kali lipat untuk saya. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Sebagian orang juga berpikir seperti itu.
Beliau membeli sebuah flat yang nilainya tidak diharapkan akan meningkat secara signifikan. Namun setelah membayar canda, secara mukjizat keuntungan dari flat ini melebihi 100 kali lipat. Beliau menuturkan, atas hal ini saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya seraya mengabulkan pengorbanan harta ini. Kemudian Mubalik Kazakhstan menulis, seorang Ahmadi lokal yang mukhlis, Ali Baik Sahib, beliau membayarkan sebesar 10.000 tenge mata uang di sana untuk tahrik jadid dan lain-lain. Setelah itu beliau pergi bekerja. Setelah beberapa hari, salah satu pejabat tinggi perusahaan memanggil beliau dan mengatakan, perusahaan kita kali ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan bonus sebesar 100.000 kepada 3 orang karena telah bekerja dengan baik. Beliau menuturkan, dikarenakan canda ini Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada saya 10 kali lipat dan saya tidak mengharapkan hal ini sebelumnya. Kemudian seorang kawan di Birmingham, UK menuturkan, saya baiat bersama keluarga saya pada tahun 2016 dan sebelum baiat kondisi ekonomi cukup buruk dan hutang juga sangat banyak. Setelah kami masuk jemaat dan mulai membayar canda sesuai kemampuan kami, bahkan terkadang ikut serta dalam gerakan-gerakan pengorbanan melebihi kemampuan kami, maka suatu ketika di masa-masa awal baiat, istri saya ingin membuat stand tabligh di satu acara di sekolah. Saya mengambil cuti dari pekerjaan saya supaya bisa menjaga anak-anak. Karena cuti ini, saya kehilangan 100 pound. Sedangkan kondisi ekonomi saat itu sedang tidak baik dan uang sejumlah itu sangat besar bagi kami. Beliau menuturkan, setelah berpikir bahwa demi pekerjaan Allah Ta'ala, saya harus berkorban dengan jalan mengambil cuti. Lalu saya mengambil cuti. Namun Allah Ta'ala berkehendak lain. Beliau menuturkan, istri saya pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Lalu ada telepon dari bos saya mengatakan bahwa kalau bisa, datanglah ke tempat kerja dalam tempo 1 jam, karena ada pekerjaan yang mendesak. Beliau menuturkan, saya segera berangkat. Pada hari itu saya bekerja hanya 1 jam dan mendapatkan upah 100 pound yang biasanya merupakan upah untuk 1 hari penuh. Sesampainya di rumah, saya menceritakannya kepada istri saya. Kami berdua belum lama menjadi Ahmadi dan selama beberapa hari kami bergembira dengan nikmat dari Allah Ta'ala ini dan kami bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wakilul Ulama Tahrik Jadid Qadian menuturkan, ada seorang kawan dari jemaat Ahmadiyah Kerala, Provinsi Kerala, India, yang sangat terpandang. Beliau seorang pebisnis sukses dan memiliki semangat yang luar biasa dalam pembayaran tahrik jadid. Setiap tahun beliau mempersembahkan sejumlah besar uang. Beliau menuturkan, tahun ini dikarenakan kondisi pandemi corona, sumber pendapatan tidaklah memungkinkan untuk memberikan candah dalam jumlah yang besar. Beliau membayar hisah amad dan candah-candah lainnya. Namun untuk pembayaran tahrik jadid, beliau tidak memiliki jumlah yang cukup sebagaimana yang beliau biasa bayarkan. Beliau menuturkan, Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk membayar canda. Meskipun masih belum nampak hal itu akan terpenuhi, namun bagaimana ketawakalan beliau bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengaturnya dan saya akan membayarnya. Beliau menuturkan, 2 hari sebelum batas waktu, beliau membayarkan 1 juta rupiah, jumlah yang besar untuk tahrik jadid. Beliau berkata, di hari Jumat ketika khutbah, Bapak Mubalik menekankan pentingnya membayar candah tahrik jadid dan menyampaikan kepada hadirin beberapa peristiwa yang telah lalu yang dikutip dari khutbah saya, yakni khutbah huzur. Beliau sangat tergerak dan alih-alih memberi 1 juta, beliau telah memberi sekitar 1,8 juta rupiah sebagai canda. Setelah itu beliau berharap agar beliau memenangi proyek pemerintah dan beliau berkata, jika saya mendapatkan proyek tersebut, saya akan memberi jumlah yang besar lagi untuk tahrik jadid. Alhasil, di antara orang-orang yang mampu pun, dengan karunia Allah Ta'ala terdapat kalangan di jemaat ini yang memiliki jiwa pengorbanan. Uang yang mereka dapatkan tidak mereka sembunyikan, tetapi mereka berusaha membelanjakannya di jalan Allah Ta'ala.
Mubalik di Burkina Faso, Habib Sahib menulis, ada seorang anggota bernama Sure Saido Sahib, candahnya masih bersisa 1.800 sifa francs. Sementara periode setahun tinggal 1 minggu lagi, beliau pun berusaha dan membayar 2.000 sifa, jumlah yang lebih besar dari sisanya. Beliau menuturkan, belum berlalu 1 jam sejak saya membayar candah, ada rekan saya yang mengirim 10.000 francs untuk saya. Lalu 1 jam kemudian, beliau mengirim lagi 10.000 sifa francs. Kemudian beliau menelepon dan berkata, 20.000 sifa francs ini sebagai hadiah yang saya kirim untuk Anda. Saido Sahib berkata, rekan saya itu hingga saat ini belum pernah mengirim uang untuk saya, dan ini pertama kali bagi saya bahwa saya melunasinya dengan membayar 2.000 francs. Lalu Allah Ta'ala melipat gandakannya dengan memberi 20.000 sifa francs dalam waktu 2 jam. Dengan demikianlah keimanan mereka bertambah. Di Sierra Leone, di Lungi, sebuah tempat, Abdullah Sahib, mu'alim wilayah itu menulis, ada seorang anggota berusia lanjut bernama Pak Jeng Kain Sahib. Tahun lalu ia berjanji tarik jadid sebesar 25.000 leon, dan tahun ini beliau berjanji 50.000 leon. Dari segi keuangan, beliau tengah dilanda kesulitan. Ketika diumumkan untuk melunasi tarik jadid, beliau bertanya kepada mubalik lokal, berapa perjanjian saya? Ketika mubalik memberitahukan bahwa jumlahnya adalah 50.000 leon, beliau sangat heran dan berkata, bagaimana bisa tertulis demikian? Saya sendiri tidak dapat membayarnya. Mubalik itu berkata, Anda sendirilah yang telah menulisnya. Alhasil, beliau pun terdiam. Minggu selanjutnya, beliau berkata saat ada rapat Ansar, saya sekarang memiliki 60.000 leon. Ada 20.000 leon yang saya tinggalkan di rumah, dan 40.000 leon ini saya bawa untuk membayar candah tarik jadid. Sekarang bahkan saya tidak memiliki uang untuk pulang. Mubalik pun berkata kepadanya, Anda telah memberi pengorbanan. Allah Ta'ala sendirilah yang akan mengatur untuk Anda. Beliau pun berjalan kaki ke rumah. Beliau menuturkan bahwa di perjalanan beliau bertemu teman lamanya yang baru dijumpai setelah sekian lama. Beliau pun berbincang lama dengannya. Tatkala temannya kembali pergi, temannya itu mengeluarkan 30.000 leon dan memberikannya kepada Ansar tersebut. Lalu Ansar itu menuturkan, setelah itu saya pergi menengok seorang wanita yang sedang sakit ke rumahnya dan bertanya perihal kesehatannya. Ketika saya beranjak pergi, beliau memberi 10.000 leon dan berkata, gunakan ini sebagai ongkos. Mubalik menuturkan, Allah Ta'ala telah mengembalikan uang yang beliau berikan untuk candah dengan cara demikian. Lalu beliau pun melunasi perjanjiannya yang sebesar 50.000. Mubalik menuturkan, tidak hanya demikian, setelahnya karunia lain pun turun padanya. Ada seorang teman yang tinggal di luar negeri yang meneleponnya. Beliau berkata, sudah lama saya tidak dapat mengontak Anda. Saat ini saya sedang mengirimkan 400.000 leon kepada Anda sebagai hadiah. Yang diterimanya bukan lagi jumlah yang sama, tetapi bahkan Allah Ta'ala melipat gandakannya hingga 10 kali lipat. Beliau menuturkan, dengan ini saya mendapatkan taufik untuk berkorban dan keimanan saya pun semakin bertambah. Kemudian di Guinea Conakry, di wilayah Bokeh, seorang mubalik di suatu kampung menuturkan, telah diselenggarakan Pekan Tarik Jadid dalam rangka mengumpulkan candah tarik jadid. Melalui khutbah telah diingatkan dan rumah-rumah pun telah dikunjungi. Ada seorang Ahmadi Mukhlis bernama Jibril Sahib yang bekerja sebagai tukang kayu. Saya mengunjungi rumahnya dan menyampaikan pentingnya membayar candah kepadanya. Beliau berkata, saya telah menyisihkan 20.000 francs untuk kebutuhan sekarang ini. Namun saya menyerahkan semuanya untuk candah.
Dan selain itu, kini kami tidak memiliki apa-apa. Tetapi kami berdoa agar Allah Ta'ala menerima pengorbanan kami. Jibril sahib menuturkan bahwa sejak 3 bulan yang lalu, ia telah membuat suatu tempat tidur dari kayu untuk dijual. Namun tidak ada pembeli yang datang. Beberapa saat setelah membayar canda, ada seorang yang datang untuk membeli tempat tidur itu dan ia membelinya dengan harga 1.500.000 franc. Saat itu Jibril sahib segera menelepon Mubalik dan berkata, Allah Ta'ala tidak hanya menerima pengorbanan kami, tetapi bahkan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Hal ini pun beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya agar iman mereka pun semakin kuat. Munir Hussein Sahib, Mubalik Freetown, Sierra Leone menuturkan, ada seorang khudam bernama Sufi Sunggo Sahib. Beliau masih menuntut ilmu, seorang pelajar, dan ia tinggal di dalam masjid di masa pendidikannya. Ketika ia mendengar khutbah saya, mungkin melalui rekaman atau mendengarkan khutbah Tarik Jadid tahun lalu yang di dalamnya saya sampaikan peristiwa-peristiwa pengorbanan harta, ia menuturkan, saya mendengarkan seluruh khutbah dengan seksama dan di dalam diri saya lahir semangat dan gejolak. Seandainya saya pun dapat ikut ambil bagian di dalam pengorbanan harta ini. Namun kesulitan yang dihadapi adalah bahwa saya seorang pelajar dan tidak bekerja, dan untuk melunasi biaya pendidikan pun sulit bagi saya. Kendati semua kesulitan tersebut, di dalam diri saya telah lahir keinginan yang kuat. Saya menuliskan perjanjian saya kepada Sekretaris Tarik Jadid sebesar 500.000 lion, yang bagi saya adalah sangat sulit. Setelah itu, saya sangat khawatir untuk pelunasannya. Dan siang malam, saya mulai berdoa. Semoga Allah Ta'ala menyediakan sarana sehingga saya dapat memenuhi perjanjian saya. Maka setelah beberapa hari, ada keluarga saya yang datang dengan membawa putranya dan meminta saya untuk mendaftarkannya ke sekolah jemaat. Saya berbincang dengan kepala sekolah dan beliau pun menerima anak tersebut. Orang tua anak tersebut memberikan 100.000 lion kepada saya dan berkata, simpanlah, ini akan berguna untuk makan atau lainnya. Di hari itu, beliau berkata, saat itu saya tidak memiliki apapun untuk dimakan, namun saya menyerahkan semua uang untuk melunasi perjanjian Tarik Jadid, sehingga sebagian pun telah terbayar. Beberapa hari setelahnya, ada panggilan dari nomor asing, ada satu lowongan kerja, dan akan ada penghasilan untuknya. Apakah Anda siap? Saya dengan segera mengisi kontrak kerja dan dengan karunia Allah Ta'ala dari hasil pekerjaan tersebut saya menerima 1 juta lion yang darinya dengan segera saya melunasi perjanjian Tarik Jadid. Mubalik in charge Gabon menulis, ada satu mubayin baru bernama Isa Dinda Sahib. Tatkala ia menyampaikan perihal baiatnya, ia menceritakan bahwa sebelum baiat dan membayar canda secara dawam, keadaannya adalah ia terkadang menganggur hingga 3 atau 4 bulan tanpa mendapat pekerjaan. Namun tatkala ia secara teratur mulai membayar canda, maka kini hampir setiap hari ia mendapat pekerjaan. Ia datang dari tempat yang jauh dan membayar canda secara dawam, bahkan jumlah yang ia bayarkan untuk canda adalah seperti besarnya biaya perjalanan yang ia siapkan. Sekarang sudah ada pengaturan sehingga ia dapat mengirimkan canda langsung dari rumahnya dibandingkan seperti sebelumnya saat ia membelanjakan 2 kali lipat darinya. Di Yordania ada seorang wanita bernama Fajar Sahibah. Ia menuturkan, sudah 21 tahun saya menerima jemaat. Semenjak saya menjadi Ahmadi, saya melihat bahwa kapanpun saya berniat untuk membayar canda, Allah Ta'ala pasti akan menolong secara gaib dan menyiapkan sarana untuk membayarnya. Terkadang jumlah yang diterima adalah sebanyak jumlah yang diniatkan untuk membayar canda. Inilah keberkatan dari jemaat. Ia menuturkan, saya lulus insinyur, apa saja pekerjaan yang datang ke rumah, itulah yang saya lakukan. Kebiasaan saya adalah, dalam membayar canda, saya tidak mengambil dari suami saya, karena sebagian besar keadaannya pun sulit. Sehingga saya memberi canda dari pendapatan saya sendiri. Tahun ini saya berpikir bahwa saya telah melunasi canda Tarik Jadid, tetapi sebenarnya saya telah lupa. Ketika saya telah diingatkan, ternyata saya belum membayar 1 dinar pun. Saya berpikir bagaimana bisa saya melunasi canda. Namun ada seorang pelajar perempuan yang datang menemui saya dan meminta saya agar memberi les untuknya. Dengan karunia Allah Ta'ala, ternyata canda pun dapat dipenuhi dari uang bayaran les serta masih akan tersisa darinya. Di Burkina Faso, dari jemaat buku Bagala, ketua jemaat di sana menuturkan,
Ada beberapa kawan saya yang Gair Ahmadi yang tengah datang. Mereka berkata, kami merasa heran melihat perkembangan panen Anda sekalian, karena kami melihat bahwa Anda telah memberi waktu yang sangat banyak untuk pembangunan sekolah jemaat, sementara tidak ada yang mengurus ladang Anda. Meski demikian, panen Anda lebih baik dari kami. Sebaliknya, kami mengarahkan seluruh waktu kami untuk ladang kami, namun tetap saja tanaman kami tidak lebih baik dibandingkan dengan tanaman Anda. Atas hal ini, ketua jemaat menyampaikan kepada mereka bahwa kami semua melakukan wikari amal ini demi Allah Ta'ala dan jemaat. Berapa banyak waktu yang kami berikan untuk pembangunan sekolah, sebanyak itu pula lah kami berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang menjaga tanaman kami, karena kami telah bertawakal kepada Engkau. Maka dari itu Allah Ta'ala mendengar doa-doa kami dan hasil panen kami pun baik, serta kini kami pun telah membayar candah sesuai dengannya. Berikut ini bagaimana anak-anak pun memiliki jiwa pengorbanan. Ini adalah anak-anak yang berasal dari negara-negara miskin, namun mereka memiliki gejolak yang bahkan tidak didapati pada anak-anak yang terpelajar di negara-negara maju. Kejadiannya sebagai berikut. Mubalik Hussein Yusuf Sahib dari wilayah Zanzibar menuturkan, satu hari, anak-anak tengah bermain di luar masjid dan ada seorang tua yang lewat di sana. Ia merasa senang dan memberikan 1.400 shilling kepada anak-anak untuk membeli permen. Anak-anak itu membawa uang itu dan pergi ke toko seorang Ahmadi untuk menukarkannya dengan uang kecil. Semua anak menukarkannya dengan uang kecil dan datang ke masjid. Anak alih-alih membeli permen, mereka menukarkan uang mereka dengan uang kecil dan masing-masing menyisihkan 100 shilling untuk membayar canda. Dan dengan suka hati mereka menyimpan kwitansi canda mereka masing-masing. Tatkala pemilik toko Ahmadi itu mengetahui bahwa anak-anak tersebut menukarkan uang mereka dengan uang kecil untuk membayar canda, maka ia pun menjadi sangat terheran-heran, dan anak-anak inilah yang insya Allah akan menjadi pondasi kuat bagi jemaat kelak. Kemudian terkait pengorbanan dari anak-anak juga ada lagi satu pemandangan yang menakjubkan. Ini pun dari Tanzania. Mu'alim di Samoa menulis, ada 3 anak yang tengah belajar di kelas 4. Mereka dawam mengikuti kelas taklim dan tarbiyat di masjid. Keadaan keluarga dari ketiga anak tersebut pun miskin. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Semenjak bulan lalu, mereka saling berlomba, yaitu dalam membayar candah tarik jadid. Setiap mereka masing-masing membawa uang candah mereka dan berusaha supaya berapapun uang yang ada pada mereka, mereka memberikannya untuk candah. Demikianlah ada yang memberi 500, 400, dan 700 shilling, yaitu mereka memberi apapun yang ada pada mereka. Kemudian tatkala satu kali saya bertanya kepada mereka, dari mana Anda telah mendapatkan uang untuk candah tarik jadid ini? Seseorang dari mereka menjawab bahwa ia membantu ibunya mengumpulkan kayu-kayu di hutan, dan uang saku yang ia dapatkan ia sisihkan untuk membayar tarik jadid. Ia berkata, semenjak saya mulai membayar canda, saya selalu mendapatkan pembeli kayu dengan segera dan tidak pernah merugi. Anak kedua mengatakan bahwa ia pun menyisihkan dari uang sakunya untuk membayar canda. Anak ketiga mengatakan bahwa dari pohon-pohon di dekat rumahnya yang berbuah, dan kadang ketika buah untuk konsumsi rumah tersebut berlebih, maka ia menjualnya dan uang yang didapat ia berikan untuk canda. Ketiga anak tersebut pun menyampaikan keberkatan-keberkatan canda, yaitu bagaimana dengan membayar canda, mereka merasakan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Ta'ala semakin menambah keimanan dan keikhlasan anak-anak tersebut. Inilah keimanan yang darinya anak-anak kita pun meraih kelezatan. Mubalik in charge Belize menulis, ini juga merupakan contoh dari anak yang berasal dari belahan dunia yang lain. Keduanya ada di bagian bumi yang saling berjauhan, tapi renungkanlah bagaimana bisa mereka sama.
Di Belize, seorang anak berusia 14 tahun, di waktu pembangunan masjid, ia menyerahkan semua tabungannya untuk masjid. Dia pun telah memberikan contoh yang tinggi untuk pengorbanan tarik jadid. Anak itu sangat miskin dan berasal dari keluarga miskin. Dengan sulit, ayahnya berupaya memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika mubalik itu menyampaikan pentingnya tarik jadid, anak itu pun memberikan $1 dan berkata, ini dari keluarga saya. Dan mubalik itu pun sangat gembira karena dari segi keuangan, pengorbanan demikian pun adalah yang sangat besar bagi mereka. Tetapi Daniel, nama anak tersebut, ia menuturkan, janganlah memasukkan nama saya di dalamnya. Saya memberikannya atas nama keluarga saya. Saya akan memberikan bagian saya nanti. Maka keesokan harinya, anak itu memberi $10 dan berkata, saya yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberkati keluarga kami. Dan dengan ini, ia memberikan bagian candahnya. Tentang bagaimana Allah Ta'ala melahirkan gejolak pengorbanan di dalam hati mereka yang baru bergabung di jemaat, dan bagaimana Allah Ta'ala memberkati mereka. Di Maroko ada seorang Ahmadi bernama Nuruddin yang berkata, setelah bayat di tahun 2017, saya mulai ikut di dalam pengorbanan harta. Saat itu pendapatan saya sangat kecil. Satu hari ia mendengarkan khutbah saya di dalam website jemaat, yaitu tentang pengorbanan para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para Ahmadi lainnya. Lalu beberapa hari selanjutnya ia berkata, dengan itu telah timbul satu semangat di dalam hati saya. Dan beberapa hari kemudian saya berkata kepada ketua jemaat Maroko bahwa saya ingin bergabung ke dalam nizam wasiat. Beliau lalu menyampaikan berbagai syarat dan kewajibannya, yang dengan itu semangat saya pun semakin bertambah, dan saya pun berwasiat. Kemudian beberapa bulan selanjutnya keadaan saya menjadi semakin baik, dan saya mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang bagus di suatu perusahaan. Sekarang saya menjabat sebagai manajer dalam perusahaan tersebut. Hanya dalam jangka waktu 3 tahun, gaji saya bertambah 3 kali lipat. Kepercayaan perusahaan kepada saya sedemikian rupa meningkat, sehingga ketika saya akan pergi ke kota lain dari ibu kota Marrakesh, manajer berkata kepada saya, jika ada Ahmadi lain yang memiliki dedikasi seperti kamu dan ia membutuhkan pekerjaan, hubungi saya. Setelah mendengar hal itu, saya menjadi terharu dan meneteskan air mata. Kemudian saya berbicara dengan seorang kawan Ahmadi yang ada di kota saya dan ia pun mendapatkan pekerjaan tersebut. Ahmadi itu pun diangkat sebagai manajer. Disebabkan oleh membayar canda, saya mendapatkan tekanan dari keluarga dan terpaksa menghadapi olok-olokan karib kerabat juga. Namun saya bersyukur karena berkat pengorbanan harta, saya tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Mubalik Perth, Australia menulis, ada seorang khudam yang belum melunasi canda tarik jadid tahun ini. Ketika khudam tersebut dihimbau, ia mengatakan bahwa ia belum mendapatkan pekerjaan karena COVID, sehingga sedang kesulitan ekonomi. Namun beberapa hari kemudian ketika berjumpa lagi, khudam itu berkata, saya telah menjual beberapa barang di rumah untuk melunasi canda. Beberapa hari setelah itu, saya mendapatkan 4 kontrak dan bersamaan dengan itu, saya pun mendapatkan 1 pekerjaan baru yang kesemua biayanya telah dibayarkan oleh perusahaan dan gaji yang ditawarkan pun lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang mana saya telah melunasi canda dengan menjual barang-barang di rumah, sehingga Allah Ta'ala segera membalasnya. Sekretaris Tahrik Jadid sebuah kota di Australia Selatan menuturkan, ada seorang Ahmadi mukhlis yang masih memiliki tunggakan Tahrik Jadid. Ketika dihimbau, beliau mengatakan, saya tengah dalam proses menjual rumah. Jika rumah terjual nanti, saya akan lunasi Tahrik Jadid. 2 hari kemudian ia menelepon, lalu mengabarkan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala tidak disangka-sangka rumah saya terjual dengan harga yang menguntungkan, dan beliau yakin bahwa ini terjadi berkat janji untuk melunasi canda. Lalu beliau membayar canda Tahrik Jadid sebesar 6 kali lipat dari janji yang dituliskan. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan keuntungan duniawi, perhatian seorang Ahmadi tertuju pada fakta bahwa ia mendapatkan itu bukan karena kehebatannya, melainkan sebagai buah dari pengorbanan. Ini merupakan satu pemikiran Ahmadi yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lainnya.
Mubalik Argentina menulis, saya telah menulis sebuah artikel untuk menarik perhatian orang-orang terhadap pengorbanan harta. Dalam artikel tersebut, beliau mengutip khutbah saya, yakni Huzur, yang mengatakan, himbaulah para mubayyin baru bahwa pengorbanan harta merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Sampaikan kepada para mubayyin bahwa tabligh Ahmadiyah yang sampai kepada Anda disebabkan oleh pengorbanan harta tarik jadid yang dibayarkan oleh para Ahmadi. Untuk itu, Anda pun, yakni para mubayyin, dihimbau untuk ambil bagian dalam pengorbanan harta tersebut, supaya Anda dapat menata kehidupan dengan baik dan menjadi perantara untuk menyampaikan tabligh ini. Kutipan sabda tersebut dikutip dari khutbah saya, lalu diterbitkan. Ketika artikel ini dikirimkan kepada para anggota jemaat, seorang khuddam bernama Anas Azkil menghubungi saya dan mengatakan bahwa beliau ingin datang ke rumah misi untuk melunasi candah tarik jadid. Meskipun cuaca sangat panas, beliau datang ke rumah misi dengan menaiki bis setelah pulang sekolah yang ditempuh lebih dari 1 jam. Beliau memberikan uang 1.000 peso Argentina untuk tahrik jadid. Berkata, saya sangat takjub karena kondisi ekonomi beliau saat itu tidaklah baik dan status beliau adalah seorang siswa sekolah dan juga tidak memiliki sarana untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Kondisi finansial keluarga pun tidak begitu baik. Katanya, pada hari itu disebabkan oleh kurangnya uang sehingga beliau belum makan siang. Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa kutipan sabda khalifah telah sedemikian rupa memberikan kesan yang sangat besar di kalbu, yakni para mubayyin baru hendaknya ambil bagian dalam pengorbanan tarik jadid ini. Karena tabligh Ahmadiyah sampai kepada para mubayyin dengan perantaraan tarik jadid. Mengatakan bahwa di satu sisi saya membaca kutipan sabda Huzur tersebut, di sisi lain saya pada hari itu juga menelaah ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman, janganlah beranggapan bahwa orang-orang yang mati syahid dan pengorbanannya itu mati, melainkan mereka hidup untuk selama-lamanya. Beliau mengatakan, setelah membaca itu, timbul satu keinginan mendalam dalam diri saya, seandainya saya dapat melakukan pengorbanan seperti itu, yang manfaat dan buahnya akan senantiasa hidup, bahkan setelah saya mati. Keluarga saya yang masih non-muslim memberikan hadiah kepada saya berupa uang pada hari ulang tahun saya, lalu berapapun yang masih tersisa dari uang itu, kesemuanya saya persembahkan untuk tahrik jadid, supaya berkat uang tersebut tabligh Ahmadiyah dapat sampai kepada orang lain, sebagaimana telah sampai kepada saya. Inilah revolusi yang timbul di dalam diri orang-orang setelah masuk jemaat. Apakah Ahmadi baru maupun lama, ketika mendengar bagaimana jemaat Ahmadiyah membelanjakan uang dari hasil candah, dibelanjakan untuk keperluan apa saja, itu memberikan kesan yang sangat mendalam. Bagi jemaat yang kurang memberikan perhatian akan hal ini, berikanlah perhatian yang khusus, sampaikanlah maksud dan tujuan, dan juga keutamaannya. Dengan begitu, perolehan candah bisa meningkat. Selanjutnya, kisah dari Liberia. Seorang muallim lokal bernama Murtadha Sahib. Beliau tengah melakukan kunjungan ke tempat yang mayoritas adalah Ahmadi baru yang baiat dari Kristen. Beliau tiba pada waktu siang, yang mana kebanyakan dari antara mereka tengah berada di ladang masing-masing untuk bertani. Pak Mu'alim mengatakan kepada Ahmadi yang ada bahwa malam ini saya akan menginap di sini dan tidak akan pulang sebelum 100% Ahmadi di sini ambil bagian dalam gerakan yang berberkat ini. Ketika semua orang kembali ke rumah di malam hari, beliau mengumpulkan anggota dan menyampaikan latar belakang tarik jadid dan keutamaannya dan menghimbau semua orang untuk ambil bagian dalam gerakan ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, semua orang, bahkan para wanita juga ikut serta dalam gerakan ini dengan penuh antusias. Ketika Pak Mu'alim akan pulang pada keesokan paginya, ada yang mengatakan bahwa ada seorang Ahmadi bernama Alfonso yang berada di area sawahnya sejak 2 bulan yang lalu dan belum ikut serta dalam gerakan ini. Namun Anda tidak bisa pergi menemuinya karena pertama, tanah ladangnya sangat jauh, kedua, jalan pun banyak rintangan karena sering hujan. Pak Mu'alim mengatakan, saya akan pergi menemuinya juga. Saya berharap supaya seluruh anggota jemaat Anda ikut serta dalam gerakan ini 100%. Para Ahmadi lainnya berusaha agar Pak Mu'alim tidak usah pergi ke sana. Namun Pak Mu'alim tetap bersemangat untuk pergi. Akhirnya, beberapa Ahmadi ikut serta menyertai.
Setelah menempuh jalan kaki selama 2,5 jam, setelah rombongan sampai di tempat Alfonso Sahib, beliau terheran-heran dan bercampur bahagia. Langsung saja membayar candah tarik jadid. Anak istri Alfonso Sahib tinggal bersama beliau di tempat itu. Saat itu istri beliau masih belum Ahmadi. Setelah melihat semua pemandangan itu, istri Alfonso Sahib mengatakan, "Saya sangat terkesan dengan pengkhidmatan Jemaat Ahmadiyah. Untuk itu, sejak hari ini saya akan masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah dan anak-anak saya pun akan menjadi bagian dari jemaat ini." Demikianlah disebabkan oleh keberkatan candah, satu keluarga mendapatkan taufik untuk baiat. Setelah baiat, bagaimana orang-orang menjadi faham bahwa betapa pentingnya pengorbanan harta. Ada seorang mubalik di Mali menulis, ada seorang Ahmadi di satu jemaat bernama Sidhu Sahib. Suatu hari beliau berkunjung ke rumah misi Ahmadiyah kita. Beliau memberikan pengorbanan candah tarik jadid dan berkata, "Tahun berjalan, tarik jadid akan segera berakhir. Sejak beberapa hari lalu, saya gelisah dan berdoa, ya Tuhan, berikanlah saya taufik untuk dapat melunasi perjanjian tarik jadid. Pada hari ini Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya, untuk itu saya datang." Satu kaki beliau lumpuh. Ketika dikatakan kepada beliau, "Kenapa Anda repot-repot datang kemari? Anda kabari saja kami, lalu kami akan datang menemui Anda." Beliau menjawab dengan penuh semangat, "Saya telah beriman kepada Imam Mahdi, dan meskipun saya memiliki kekurangan fisik, namun merasa lebih baik dari orang yang sehat. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, saya menaruh rasa cinta kepada agama. Untuk itu mungkin saja dengan datang berjalan kaki kemari, dalam kondisi seperti ini, demi untuk kebaikan, agama Allah Ta'ala akan diterima di sisi Allah Ta'ala, sehingga menjadi sarana untuk pengampunan atas dosa-dosa saya." Mubalik Benin menulis, seorang mu'alim lokal bernama Motawaya menuturkan, "Saya berkunjung ke seorang mubayin baru di jemaat wilayahnya. Ketua jemaat di sana, Ismail Sahib, mengatakan, 'Kami sejak awal sudah muslim dan sebelum kami baiat, setiap tahunnya kami biasa memberikan pengorbanan harta atau memberikannya kepada imam kami dengan niat berkorban di jalan Allah Ta'ala. Ini merupakan tahun pertama kami baiat masuk jemaat dan untuk pertama kalinya kami memberikan pengorbanan harta dalam jemaat Ahmadiyah. Sebelum baiat, apapun yang diberikan kepada imam, ghair, beliau berkuasa sepenuhnya. Namun ketika kami bertanya kepada seorang mubalik Ahmadiyah berkenaan dengan pembelanjaan uang dari hasil pengorbanan harta, beliau menjawab bahwa pengorbanan harta yang diterima dibelanjakan untuk tujuan agung. Sebelumnya kami tidak memahami hal itu. Jemaat tidak menyia-nyiakan uang walaupun jumlahnya kecil, bahkan membelanjakan uang yang jumlahnya tidak seberapa itu untuk berbagai misi kemaslahatan, baik dalam skala kecil maupun besar, dan juga untuk penyebaran Islam. Walaupun seseorang mengorbankan 1 franc saja untuk candah, ia akan mendapatkan ganjaran terbaik. Untuk itu, dengan memahami falsafah pengorbanan ini, kami memberikan candah tarik jadid, dan setelah itu kami merasa bahwa tahun ini kami tidak mengalami kesulitan ekonomi di rumah-rumah kami. Bahkan dana yang biasa kami keluarkan untuk kesehatan kami dan anak-anak, tahun ini kami terhindar dari itu. Kehadiran dalam salat-salat lebih baik dari sebelumnya, dan Allah Ta'ala melindungi kami. Dengan karunia Allah Ta'ala, setelah pengorbanan harta kali ini, kami merasakan ketentraman dan ketenangan kalbu, yakni pengorbanan kami tidak akan sia-sia. Orang-orang tertentu mengatakan, orang-orang yang hidup di pelosok Afrika adalah buta huruf dan tidak punya naluri. Padahal begitu matang dan luhurnya pemikiran mereka, sehingga hal itu tidak muncul di benak orang-orang yang terpelajar sekalipun. Bagaimana setelah dijelaskan kepada mereka, mereka dapat memahami dengan jelas keutamaan pengorbanan harta. Inilah revolusi yang timbul dalam diri orang-orang setelah baiat. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada setiap kita untuk berkorban guna tersebarnya Islam dan melakukan pengorbanan dari harta yang diperoleh dengan cara yang bersih. Semoga pengorbanan ini diterima Allah Ta'ala dan semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita. Sekarang saya akan mengumumkan dimulainya tahun baru Tahrik Jadid dan menyampaikan beberapa rincian. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ke-87 berakhir dan tahun ke-88 dimulai pada tanggal 31 Oktober. Alhamdulillah, Jemaat Ahmadiyah mendapatkan taufik untuk berkorban harta sebesar 15,3 juta pound sterling, meningkat sebesar 842.000 pound sterling dari tahun sebelumnya. Dari seluruh jemaat di dunia, tahun ini jemaat Jerman berada di urutan pertama. Situasi keuangan di Pakistan masih menyedihkan, namun para anggota terus meningkatkan pengorbanan mereka. Doakan juga untuk mereka. Selain itu, mereka masih terjebak dalam banyak kesulitan
lain saat ini. Setiap hari tampaknya ada saja gugatan yang dilontarkan terhadap para Ahmadi. Kasus pengadilan diajukan terhadap mereka dan pemerintah melakukan segala upaya untuk menekan dan mengganggu mereka. Semoga Allah Ta'ala menghilangkan semua kegelisahan mereka dan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan semua aktivitas dengan bebas, di mana mereka dapat mengadakan berbagai ijtima, jalsah, dan juga dapat mempersembahkan pengorbanan secara terbuka. Mereka tentu saja tidak akan mengungkapkan pengorbanan mereka sendiri, tetapi kami dapat menyebutkannya. Namun karena batasan tertentu, bahkan tidak mungkin untuk menyebutkan beberapa pengorbanan mereka. Namun untuk negara lain yang berkorban, saya telah menyebutkan bahwa Jerman menempati urutan pertama, diikuti oleh Inggris, kemudian Amerika di urutan ketiga, Kanada di urutan keempat, negara Timur Tengah di urutan kelima, India ke-6, Australia ke-7, Indonesia ke-8, Ghana ke-9, dan negara Timur Tengah lainnya ke-10. Dari keseluruhan kontribusi negara-negara Afrika, Ghana menempati posisi pertama, disusul Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, dan Sierra Leone. Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa Sierra Leone dapat ditingkatkan dan terlepas dari kenyataan bahwa memang ada peluang untuk diupayakan perbaikan, namun mereka tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya. Jika orang-orang diberitahu dengan cara yang benar, mereka pada dasarnya merupakan orang-orang yang giat berkorban, sebagaimana kisah-kisah yang telah saya sampaikan, lalu diikuti oleh Gambia, Benin, Uganda, Kenya, dan kemudian Liberia. Dari sisi peningkatan jumlah peserta, Nigeria menempati posisi pertama, kemudian Gambia, Senegal, Ghana, Tanzania, Guinea, Conakry, Malawi, Uganda, Guinea-Bissau, Kongo Kinshasa, Burkina Faso, dan kemudian Kongo Brazzaville. Adapun peningkatan jumlah peserta di jemaat yang lebih besar di luar Afrika, Jerman pada urutan pertama, kemudian Inggris, Belanda, Bangladesh, kemudian Mauritius. Dengan karunia Allah Ta'ala, candah dari anggota daftar awal masih tetap dibayarkan. 10 jemaat pertama di Jerman adalah sebagai berikut. Rodermark pertama diikuti oleh News, Mahdi Abad, Cologne, Rodgau, Nida, Florism, Finneberg, Frankenthal, dan Osnabrück. Keamiran lokal di Jerman adalah sebagai berikut: Hamburg, Frankfurt, Groß-Grau, Duisburg, Wiesbaden, Morfelden, Riedstadt, Mannheim, Darmstadt, Rosenheim. Dalam hal kontribusi Tahrik Jadid yang diterima di Pakistan, Lahore pertama, diikuti oleh Rabwah, lalu Karachi. Dalam hal distrik, Islamabad adalah yang pertama, kemudian Gujranwala, Sialkot, Umarkot, Multan, Toba Tek Singh, Mirpur Khas, Attak, Mirpur Azhar Kashmir, dan Dera Ghazi Khan. Posisi jemaat lokal dalam hal kontribusi tertinggi adalah sebagai berikut: Imarat Defense Lahore, Imarat Gulshan Abad Karachi, Imarat Aziz Abad Karachi, Imarat Township Lahore, Imarat Model Town Lahore, Imarat Mughalpura Lahore, Imarat Delhi Gate Lahore, Imarat Clifton Karachi, Kota Bawal Nagar, dan Kota Hafizabad. Posisi 5 wilayah teratas di Inggris adalah sebagai berikut: Masjid Baitul Futuh, Masjid Fazl kedua, diikuti oleh Islamabad, Midlands, dan Baitul Ihsan. 10 posisi teratas jemaat yang lebih besar di Inggris dalam hal total penerimaan adalah sebagai berikut: Farnham, Islamabad, Southchim, Masjid Fazl, Worcester Park, Birmingham South, Walsall, Aldershot, Gillingham, dan Tilford. Posisi jemaat di Amerika Serikat dalam hal kontribusi adalah sebagai berikut: Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley,
Chicago, Seattle, Virginia Tengah, Oshkosh, Atlanta, Georgia, Virginia Selatan, Houston, York, dan kemudian Boston. Dalam hal penerimaan total, posisi imarat lokal di Kanada adalah sebagai berikut: Vaughan, Peace Village, dan Calgary sejajar. Kemudian Vancouver, Toronto West, dan kemudian Toronto. 10 jemaat teratas di India untuk penerimaan total adalah Kardian yang pertama, Coimbatore, Hyderabad, Karulai, Pathapriyam, Calcutta, Bangalore, Kerang, Calicut, dan Melapalayam. 10 provinsi teratas dalam hal pengorbanan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kerala adalah yang pertama, diikuti oleh Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Lakshti. 10 jemaat teratas Australia adalah sebagai berikut: Melbourne Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne Berwick, Adelaide South, Penrith Perth, ACT Canberra, Parramatta, dan Adelaide West. Ini adalah jemaat di Australia. Semoga Allah telah memberikan berkah yang tak terhitung jumlahnya kepada semua orang yang berkorban dan memberkati harta kekayaan mereka. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.